Shalom, selamat malam teman-teman semuanya. Baik, pembacaan kita malam hari ini terambil dari Lukas 15 ayat 11 sampai yang ke-24. Lukas 15 ayat 11 sampai dengan 24. Seharusnya sampai dengan 32, cuman saya saya cuma mengambil sampai ayat yang 24 yang sesuai dengan tema besar kita, yaitu mengenai pemulihan. Baik, saya akan membacakannya buat kita semuanya. Dengan perikop perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayah membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, dan bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semuanya itu, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan bersama dan bersuka cita. Sebab anakku ini yang telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Amin. Teman-teman, bahasan kita malam hari ini adalah berbicara tentang satu keluarga di mana ayahnya memiliki 2 anak laki-laki. Nah, terus anak yang bungsu ini adalah dengan karakter dia yang begitu, mungkin dia anak manja, mungkin dia egois, ya mungkin dia pikir dia adalah seorang anak yang kaya raya dan berlimpah harta kekayaan. Ya, biasanya memang anak bungsu itu cenderung dengan manja dan maunya ya segala sesuatu maunya jadi miliknya. Itu anak bungsu. Dan salah satu sifatnya itu berfoya-foya, dan dia mau dalam kehidupannya itu maunya mendapat kepuasan hidup, ya bahkan dia berani berkata kepada ayahnya untuk dia meminta bagian dalam harta yang menjadi miliknya. Tapi dan tidak hanya itu saja, dikatakan bahwa dia pergi jauh ke suatu negeri, ya negeri yang amat jauh dari keluarganya, jauh dari ayahnya, jauh dari sanak familinya, dan di sana dia menghambur-hamburkan duit, uang, dan hidup berfoya-foya sebab dia pikir hartanya berlimpah, uangnya banyak dan tidak akan pernah habis. Ya, ini adalah suatu kehidupan yang sangat-sangat yang
bagi anak bungsu ini, ya. Karena dia merasa, saya kan duit saya banyak dan nggak mungkin habis sampai sampai masa tuaku nanti. Jadi saya akan hidup berfoya-foya aja. Ya. Bahkan di ayatnya ke-14 dikatakan bahwa setelah semuanya apa yang dia sudah lakukan, itu dia menghabis-habiskan dan menghambur-hamburkan duitnya itu, dia tidak sadar bahwa di dalam kehidupannya itu ada sebuah bencana, ada bencana kelaparan yang hebat yang melanda negeri itu, ya. Dan dia dikatakan bahwa dia hidupnya jadi melarat. Mungkin pada saat dia waktu masih hidupnya berfoya-foya, dia banyak duit, dia memiliki banyak teman-temannya dia, sehingga teman-temannya begitu sangat menghormati dia karena dia adalah dia sangat kaya. Tapi pada saat dia melarat, ya, hidupnya dia berbalik, dia jadi kaget yang seharusnya dia pikir duitnya banyak, dia berlimpah, tapi tiba-tiba menjadi miskin dan melarat, ya. Dan pada saat itu teman-temannya yang dulunya menjadi teman baiknya tiba-tiba satu persatu menghindar dari dia karena dia hidupnya sudah melarat. Ya. Uangnya habis dan lebih parah lagi adalah dia jadi miskin dan melarat. Ya. Hidupnya berbalik 180 derajat. Dan bahkan di ayatnya yang ke-15 mengatakan saking dia sudah tidak punya duit lagi, dia pergi untuk berusaha untuk mencari pekerjaan. Tapi karena dia tidak memiliki pengalaman kerja, semuanya yang dia pergi mencari kerja itu semuanya ditolak. Jadi mau nggak mau, yang bisa dia kerjakan adalah menjaga babi untuk supaya bisa mengisi perut dan dia bisa makan. Ya, di ayatnya ke-16 mengatakan bahwa saking laparnya dia harus memakan makanan untuk yang diberikan kepada babi. Teman-teman, dulu saya waktu masih SD, lulus SD, tamat SD, masuk SMP, papa saya itu memberikan saya satu tanggung jawab buat saya, memberikan saya satu tanggung jawab buat saya, itu saya disuruh untuk memelihara babi. Jadi masih bokeh, papa saya memberi modal pada saya itu memberi sepasang bokeh babi kecil untuk supaya saya supaya saya pelihara, dan bokeh ini tiap hari harus saya kasih makan. Jadi kata papa saya bilang, kamu pagi sama malam kamu harus kasih makan babi ini. Malam kamu nggak boleh makan sebelum bokeh ini dikasih makan. Dan itu tiap hari saya lakukan. Saya sampai protes sama bapak, masa saya nggak boleh sih, nggak boleh makan, masa bokeh ini duluan. Tapi itu adalah disiplin buat saya supaya saya bisa ada tanggung jawab gitu. Dan makanya saya tahu makanan bokeh itu seperti apa. Waktu itu saya seminggu 2 kali saya harus ke kebun mencari daun-daun untuk supaya saya bisa rebus, dicampur dengan bungkil. Mungkin teman-teman yang dari Manado tahu bungkil. Terus dicampur sama ampas kelapa. Kelapa itu kita peras untuk jadi minyak, dan ampas kelapanya ini dikasih untuk makanan babi. Itu saya lakukan seminggu 2 kali untuk persiapan untuk makanan babi ini. Nah, bisa dibayangkan anak bungsu ini memakan makanan babi. Ya, teman-teman, seumur saya sampai saat ini, saya belum pernah melihat yang namanya orang miskin itu makan makanan babi. Di Siau ada orang miskin nggak? Ada. Ya, di Jakarta juga pasti ada orang miskin. Tapi di Jakarta saya belum pernah lihat babi berkeliaran.
Ya, saya ambil ilustrasinya di Siau aja. Di Siau itu ada orang miskin, tapi uh, ya teman-teman, saya belum pernah melihat semiskin-miskinnya orang itu memakan makanan babi.